kita harus menyadari dulu untuk tahu apa sih kekurangan yang saya miliki, apa kelebihan yang saya miliki dengan jujur. Misalnya ketawa juga jangan yang gitu kan ya, terus ngeplak-ngeplak orang gitu ya. Tapi kan ketawa ya ada aturannya. Pemirsa podcast RRI Semarang, kita hadir lagi untuk Anda. Dan hari ini saya Devina bersama dengan tamu istimewa spesial sekali yang mungkin sering sekali lewat di beranda Anda, lewat di FYP Anda, terkait dengan personality seseorang itu harus seperti apa. Semuanya itu ada etikanya, ada aturan ketika kita harus tampil di depan publik seperti itu ya. Nah, di kesempatan hari ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan image consultant sekaligus trainer, ada Ibu Bonita D. Sempurno. Bu Bonita, halo. Hai, apa kabar Mbak Devi? Sehat Bu Bonita. Saya selalu mengagumi Ibu karena di sosial media Ibu luar biasa ya. Aduh, tidak pelit kasih. ilmu. Tidak pelit ilmu ya. Dan hari ini juga tidak pelit ilmu karena akan berbagi di podcast RRI Semarang. Siap. Oke, Ibu, hari ini topik yang kita akan bahas adalah tentang elegance personality ya. Nah, ini apakah memang sangat penting kita bahas, apalagi di era yang sudah sangat-sangat modern, yang perkembangan dunia maya itu sangat-sangat pesat, Ibu. Betul, sangat penting banget ya. Karena apalagi di dunia yang sangat modern di mana tekanan semakin tinggi, diharapkan juga kita semakin bisa mengelola diri sendiri, mengelola emosi kita dengan baik, bagaimana tetap berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Oke. Jadi ketika berbicara tentang bagaimana mengelola diri, mengelola emosi, itu kan sebetulnya harus dalam satu paket lengkap ya Ibu ya. Nah, caranya, awal mulanya itu apa yang harus kita lakukan Ibu? Awal mulanya tentunya kita seperti membangun sebuah bangunan yang rumah lah ya. Kita kayak bangunan rumah gitu. Apa sih yang harus kita bangun pertama kali? Fondasinya dulu. Yes, fondasinya tuh apa? Berarti fondasinya itu adalah karakter yang kita bangun. Kita harus tahu dulu pertama kali adalah tentang kesadaran tentang diri kita sendiri. Kita ini kan ingin menemukan the best version dari diri kita yang terbaik ya. Maka fondasinya adalah kita harus tahu dulu tentang diri kita ini. Apa sih yang harus diperbaiki, apa yang perlu kita ketahui untuk kita terus kembangkan. Untuk bisa kita tampil dan menjadi orang yang kredibel, menjadi orang yang percaya diri. Menjadi orang yang bisa membawakan diri dimanapun kita berada. Oke, jadi yang pertama adalah digali karakternya. Yes. Bagaimana cara melatih kepekaannya untuk yang pertama kali? Mungkin kita bingung ya, ini karakter aku tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu Bu? Ada caranya sih ya. Sebetulnya kan ada ilmu yang dinamakan Johari Window itu kan. Dimana kita perlu mengetahui tentang diri kita sendiri. Mana sih daerah terbuka kita, mana daerah tertutup kita. Mana sih kekurangan kita maksudnya. Mana kelebihan yang kita miliki. Kita mesti jujur, kita mesti menerima. Kita mesti bisa memproses itu untuk menjadi lebih baik. Oke, berarti tidak boleh denial. Enggak boleh, harus jujur dong. Harus jujur. Loh, ini kan demi kemajuan kita sendiri gitu ya. Demi kita menemukan the best version dari diri kita. Itu kan kita mesti jujur dengan apa yang kita miliki dan kita terima dulu gitu. Bahwa kita itu emang pribadi yang unik kan. Kita ini kan berbeda sama orang lain, di mana kita nggak bisa menentukan posisi kita itu sama dengan orang lain gitu. Kan kita mungkin masih berproses, orang lain mungkin sudah bagus. Kita kan sering membandingkan yang seperti itu. Betul. Maka kita harus menyadari dulu untuk tahu apa sih kekurangan yang saya miliki, apa kelebihan yang saya miliki dengan jujur. Kita terima, kita perbaiki gitu. Oke, jadi itu ya, menerima dengan jujur. Kemudian ketika sudah tahu karakter terbentuk, fondasinya sudah terbentuk, langkah selanjutnya apa yang langkah akan dibangun? selanjutnya kita menguatkan tentang kompetensi kita, mempelajari tentang etika. Itu kan seperti bangunan apa ini ya?
rangka-rangka bangunannya gitu ya. Kemudian kita bangun atapnya tuh baru di penampilannya. Seperti apa gitu ya. Itu penampilannya tinggal dipoles berarti. Yes, memang nggak bisa ditinggalkan karena bagaimanapun orang melihat rumah kita kan lihat dari catnya aja kan ya. Dari keindahan di luarnya. Dan orang tidak pernah lihat juga tentang fondasinya kayak apa. Mana di fondasinya kan nggak ada. Nah itu kan kesadaran kita gitu. Untuk membangun fondasi itu kuat supaya kita tahu apa sih yang harus saya perbaiki terus. Jadi kita nggak perlu lagi insecure, kita nggak perlu lagi perlu validasi dari orang lain gitu. Yang bahwa saya itu seperti ini, seperti itu. Tapi memang kita tahu dengan pasti apa sih kompetensi yang kita miliki. Value kita seperti apa, itulah kita bisa menilai ya Ibu ya. Nah itu kan terkait dengan tadi ya fondasi karakternya, tapi itu bisa dibangun secara perlahan. Salah satunya mungkin bisa dari behavior kita, dari perilaku sikap hidup kita sehari-hari. Nah perilaku atau behavior seperti apa sih Bu yang seharusnya dibangun agar kita tetap terlihat elegan di mata publik? Kita tidak boleh cuman mengatakan tetap elegan di mata publik ya. Sebetulnya ini adalah second skin kita harusnya ya. Harusnya habit yang dibangun sedikit demi sedikit dari hal-hal yang kecil aja sih. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain, bersikap yang benar, yang diharapkan oleh umum tuh yang seperti apa kan seperti itu ya. Misalnya cukup dengan misalnya tersenyumlah tulus gitu ya. Kemudian pada saat kita berkata-kata itu juga pilihlah kata-kata tuh yang baik. Kan kita nggak perlu untuk mengatakan ngikutin tren gitu ya. Dikit-dikit kalau misalnya kaget terus kata-kata apa yang keluar gitu kan nggak perlu yang seperti itu kan. Kita perlu belajar gimana sih kata-kata tuh yang baik, yang kita pilih, nada suaranya juga baik. Gitu sih sebetulnya hal-hal yang simple yang kadang kita lupa. Hal yang penting adalah seperti yang tadi kita bahas tentang presence. Kehadiran kita nih yang paling penting. Pada saat kita hadir seperti ini, harusnya kita kan hadir jiwa dan raga kita itu tidak terdistract oleh apapun. Bukan gitu. Raganya di sini, jiwanya kemana ya? Raganya di sini, pikirannya aduh enakan makan bakso ya gitu. Enakan ngopi deh jam segini gitu. Terdistract kemana-mana. Sering yang kita lakukan adalah hal yang seperti itu gitu. Apalagi di era media sosial sekarang ya Bu ya. Kita kan tergoda-goda terus nih dengan handphone. Gatel banget untuk tidak melihat handphone itu ya. Jadi sebetulnya hal-hal yang kecil sih nggak perlu pakai hal-hal yang luar biasa gitu. Tapi kan itu dimulai dari habit itu tadi. Kebiasaan itu kan dimulai tidak hanya sehari 2 hari ya Bu ya. Ketika kita mungkin terbiasa hidup di lingkungan dengan mungkin kata-kata yang kurang baik, kemudian juga nada mungkin yang tinggi. Itu bagaimana kita bisa mengubah pola hidup yang kurang baik itu menuju ke kehidupan yang lebih baik? Ya kita kan mestinya bisa memfilter ya sebagai orang yang dewasa gitu ya. Memfilter mana ini yang baik, mana yang tidak baik. Memang itu bukan lingkungan yang terlalu dekat dengan kita ya leave it gitu ya. Nggak usah diikutin gitu, nggak usah berada di dalam situ gitu. Karena kan Anda akan menjadi siapa lingkungan Anda kan seperti itu kan. Betul. Jadi kita bisa tinggalkan lingkungan yang memang tidak baik untuk saya karena saya ingin menjadi yang terbaik gitu menurut saya. Lebih mending nge-cut off orang-orang yang kurang baik di lingkungan kita atau justru kita yang menggandeng mereka untuk masuk ke lingkungan kita yang lebih baik? Ya mendingan meng-cut off ya. Kenapa kita mesti menjadi pahlawan untuk bisa menggandeng orang-orang seperti itu kan? Mereka komunitasnya mungkin lebih banyak ya. Lebih baik kita sendiri yang menyelamatkan diri kita sendiri sih. Karena mungkin efek sisi lainnya adalah justru bukan kita yang menyelamatkan, kita yang ke bawah mungkin ya. Justru kita harus ke arah yang lebih baik. Nah kalau berbicara tentang presence atau kehadiran, mungkin bisa dilihat dari gestur kita, bahasa tubuh. Nah yang baik itu yang seperti apa sih Bu Bonita? Tergantung kita mau kehadiran yang seperti apa. Kita sedang ngobrol nih, berarti kan bahasa tubuh kita mesti berhadapan dengan orang tersebut dong. Ada kontak mata, kemudian kita juga intens kepada dia, bisa bertanya, bisa mendengarkan, kan tidak selalu harus kita yang bicara terus, kita yang didengarkan terus, kan seperti itu. Bisa memberikan apresiasi.
Jadi yang pertama itu kontak mata, kontak mata. Nah, bahasa tubuh kita juga menghadap yang benar. Masa kita ngobrol yang satu gini ya. Gitu Oke, kan jadi ya. harus berhadapan seperti Iya ini. dong. Oke, ini ya. Iya. Jadi badannya harus tegak lurus, menghadap. Kalau kita memang ngobrol, ada kontak mata, ada senyum, bisa mendengarkan orang lain bicara. Terus kita juga bisa memberikan apresiasi, memberikan komentar, bertanya. Nggak diemin aja orang ngomong, didiemin kita nggak komentar apa-apa kan juga nggak seru kan ya. Jadi harus meresponsnya pun dengan Iya. baik juga, jangan sekenanya aja. Jangan sekenanya yang satu, yang kedua juga jangan adu nasib. Oh iya. Baik, nanti kita lanjut lagi deh Bu Bonita ya ngobrol-ngobrolnya terkait dengan elegance personality untuk Anda pemirsa podcast RRI Semarang. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Masih di podcast spesial RRI Semarang bersama dengan Ibu Bonita Desempurno. Menarik ya, ketika kita hadir di depan orang, apa seharusnya yang kita lakukan? Hari ini kita belajar bersama, salah satunya saya belajar juga bersama dengan Bu Bonita. Tadi harus menghadap, harus merespons dengan baik juga. Kemudian jangan adu nasib. Nah, kalau lagi diadu nasib, respons kita harus seperti apa Bu Bonita? Ikutin aja. Diikutin aja. Diikutin aja dia gitu ya. Jadi kalau kita menentang lagi, membawa cerita kita sendiri, dia cerita sendiri, tuh siapa yang dengerin gitu kan? Ya udah, ubah posisi, kita menjadi pendengarnya dia aja. Oh gitu. Oke, jadi semacam kayak Lebih nyaman, podcastnya kan? pendengar dan juga pembicara ya. Lebih nyaman kan? Iya. Tidak kemerecep gitu ya Bu ya. Nah, satu ngomong, siapa yang dengerin dong ya? Nah, itu dia. Oke, jadi diikuti saja ya. Kemudian terkait dengan kestabilan emosi, ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin emosinya kurang oke nih, atau energinya kurang baik nih, hari ini lagi bad mood parah gitu. Ini kita harus bertindak seperti apa Bu Bonita? Kalau memang bisa kita tunda, permasalahan ini nggak harus selesai saat itu, kita bisa bilang kok kita selesaikan besok ya. Oke. Supaya kondisinya lebih kondusif gitu. Lebih baik lagi ya. Jadi kita tidak harus pada saat itu juga meladeni orang yang sedang emosi gitu. Kalau emang terpaksa harus berada di situ, ya kita seolah kita keluar dari situasi itu dulu deh. Seperti jeda gitu. Oke. Kita keluar, sadari bahwa saya nggak boleh terikut seperti ini. Kalau kita menyadari dengan pasti kan, kita jadi tahu mengontrol diri kita sendiri gitu ya. Betul. Tapi kalau kita nggak sadar kan kita jadi ikut gitu kan. Jadi rame kan. Iya. Hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Tapi kita keluar dari situasi itu, walaupun kita duduk di situ, tapi kita ambil jeda, nafas, kemudian sadari. Oh ya, ini orang lagi emosi nih. Saya tidak boleh ikut gitu. Berarti saya harus tahan dulu untuk saya menata bicara saya dengan baik. Oke, ini bisa Anda praktekkan ya pemirsa, dan juga mungkin untuk kru-kru kita ya. Jangan mudah terpancing emosi. Kalau Jadi beri jeda. diladenin akhirnya jadi akibatnya kan tidak menyelesaikan masalah juga kan. betul. Akibatnya malah jadi rame gitu, malah berbuntut panjang. Iya, malah muncul masalah-masalah Muncul selanjutnya. masalah yang baru, sakit hati lah gitu kan ya. Oke, nah berbicara tentang kehadiran kita, the art of professional dan juga presence ketika kita berada di kantor. Keprofesionalismean kita harus yang seperti apa sih Bu? Kadang ada orang-orang yang berpikir aku nggak mau terlalu ambil bagian di kantor, pokoknya kerjaanku selesai, aku cabut pulang saja. Nah, keprofesionalan yang baik dan tepat kemudian juga dalam menjalin relasi itu yang baik seperti apa Bu Bonita?
Keprofesionalan yang tepat adalah hadir secara profesional. Saat kita meeting ya hadir sepenuhnya, bukan sekedar absen gitu. Oke. Kadang-kala kan banyak orang yang yang penting aku eksis, aku nongol, aku kelihatan, aku absen daripada nanti ditanyain gitu kan ya. Nah, kalau kita cuma sekedar absen kan kita cuma sekedar kehadiran kita tuh nggak ada dampaknya gitu. Bener nggak? Menu-menuin ruangan aja gitu kan. Ngabis-ngabisin Slack aja gitu. Nah, tapi kalau kehadiran kita itu ada, berarti kita kan tidak sekedar absen, tapi kita memberikan kontribusi. Kita memberikan sesuatu, kemudian kita juga mendapatkan sesuatu dari kehadiran kita gitu. Jadi itulah namanya hadir secara profesional. Di dalam ruang meeting, di dalam diskusi, di dalam pekerjaan kita ya fokus, memang benar-benar fokus dengan pekerjaan kita. Bukan berarti saya tidak peduli dengan yang lain ya. Seperti tadi yang penting saya pulang. Loh, saya pulang pekerjaan saya selesai, memang saya tidak dibutuhkan ya pulang aja. Oke. Iya kan? Iya. Tapi kalau memang saya pulang, ternyata saya dibutuhkan untuk mengerjakan yang lain, ya itu kepedulian kita. Oke. As a profesional. Jangan pernah kalau misalnya pekerjaan banyak diberikan pada kita, terus kita mengatakan bahwa kok aku terus yang dikasih kerjaan, justru itu mendidik kita menjadi lebih pintar loh. Saya bisa menjadi pintar seperti ini karena dulu pengalaman saya seperti itu gitu. Banyak pekerjaan yang diberikan. Nah, semua dikasih ke saya. Iya. Dan saya bangga sekarang karena saya sekarang saya bangga banget dulu saya mengelola newsletter Santika seluruh Indonesia loh. Oke. Dan dipercayakan pada saya orang Semarang gitu loh. Kan itu kebanggaan buat saya. Saya nggak pernah merasa bahwa itu adalah beban buat saya, tapi bos saya mendidik saya pinter nih gitu. Oke, itu ya. Jadi segala sesuatu diambil dari sisi positifnya. Iya. Karena kadang seseorang takut menonjol karena takut beban pekerjaannya diberikan semuanya. Justru jadi pinter loh. Oh, itu ya. Justru jadi pintar ya. Ini adalah Orang highlight kepercayaan tuh kan orang yang berbeda daripada yang lain loh. Sering diberi pekerjaan, sering dipercaya untuk ini itu, berarti dia dipercaya dibandingkan yang lain. Itu nilai plus banget. Oke, Bener itu gak? nilai plus Iya. ya. Itu nilai plus. Itu untuk orang yang dipercaya. Bagaimana dengan orang yang mungkin dianggap kehadirannya ada dan tiada? Bagaimana memunculkan rasa percaya diri sih Bu Bonita? Yang siapa nih? Yang ada dan tiada. Yang ada dan tiada. Yang ada dan tiada. Nah, karena dia tidak menyadari bahwa kehadirannya itu tidak berdampak apapun gitu. Makanya balik lagi self awareness tadi, balik lagi ke dasar fondasinya. Kenapa kok saya tidak diberikan kepercayaan itu? Berarti kan harus mengevaluasi diri. Setelah mengevaluasi, perbaiki. Ikutlah terlibat, ikutlah berkontribusi gitu. Supaya menjadi orang yang diingat. Kita bisa tahu deh begini Mbak ya, kalau misalnya ada orang yang selalu nongol di kantor, orang yang selalu terpilih selalu orang itu aja, bener nggak sih? Iya. Ya karena dia bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda gitu dibandingkan yang lain. Kalau ini ngumpet aja di belakang, ini nggak ikut aja. Ya mana orang mau inget kita gitu loh ya. Kan pasti nggak diinget dong. Kalau ada sesuatu, ini ada promosi jabatan, aku inget nih yang sering jadi MC aja deh, itu aja deh diambil. Bener nggak? Iya. Nah. Oke, jadi ketika apapun momennya, entah itu dianggap pengen nongol terus nih di depan, nggak masalah sebetulnya. Bukan pengen nongol ya, tapi kebetulan memang kita punya kesempatan. Ya, punya kepedulian dan punya kesempatan. Oke, jadi ketika ada kesempatan dan kepedulian, pakailah itu dengan sebaik-baiknya. Iya, jadi bukan sengaja untuk ini ya, sengaja bisa aja kan dari versi yang lain kan menjatuhkan yang lain untuk bisa nongol bisa. Itu nggak boleh ya. Bisa, boleh. Nggak boleh, walaupun mungkin itu di kantor ada yang seperti Ada. itu, tapi tidak Office politik lah. Nah, office politik ya, tapi tidak di RRI enggak lah seperti itu ya. Iya. Terus sengaja aku aja ya nggak gitu. Jangan yang itu kan bisa aja gitu. Itu enggak lah. Oke, jadi manfaatkan, maksimalkan kesempatan ketika itu datang, jangan malah ngumpet di balik sound system gitu nanti ya. kalau tidak ada promosi, tidak ada apapun, tidak ada kenaikan, tidak ada apapun, terus kita ngomel gitu. Kok bukan aku sih, kok itu terus sih gitu. Nah, kita mesti evaluasi diri. Kenapa kok itu? Kenapa kok bukan saya? Karena saya ada dan tiada gitu. Itu tadi ya, kembali lagi karena ada dan tiada, kehadirannya ada juga nggak berasa ya. Ada tidak menggenapi, tidak ada tidak mengurangi gitu ya.
kebalik gak sih? Ya udah gitu ya. Cuman kelihatan waktu nanti di pembagian nasi box. Kalau bagian akhir bulan ya. Iya, ketahuan gitu ya. Oke, nah ini bisa jadi salah satu masukan juga mungkin untuk generasi-generasi di luar sana yang mungkin merasa minder. Kayaknya aku terlambat deh sekarang. Startku sama dia tuh beda jauh lah gitu. Nah ini harus ngapain kalau sudah ada mindset seperti itu Bu Bonita? Yang dirubah ya mindsetnya berarti. Mindsetnya itu yang utama ya. Mindsetnya berubah berarti kita berarti berpikir bahwa kenapa kok saya tidak dilibatkan. Berarti saya harus sering terlibat, sering ikut. Kalau misalnya bisa untuk ikut, kenapa nggak menawarkan diri gitu? Kenapa malah ngumpet? Nah, kesempatan itu kan tidak datang 2 kali. Iya. Pakailah itu Pakailah sebaik-baiknya ya. Oke. Tunjukkan pada dunia bahwa saya mampu. Luar gitu. biasa. Tunjukkan pada dunia kalau Anda mampu ya, kamu mampu. Tunjukkan juga nanti kalau misalnya sudah melakukan segala tips kita hari ini, upload ke sosial media, mention ke Bu Bonita ya. Oke. Siap. Baik, nanti kita lanjut lagi Bu Bonita. Untuk ngobrol-ngobrolnya masih ada 1 segmen lagi. Tetaplah bersama kami dalam podcast RRI Semarang. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Anda masih bersama kami dalam podcast RRI Semarang bersama dengan Ibu Bonita Desempurno, image consultant dan juga trainer ya. Kita belajar banyak hari ini, dimulai dari pembenahan dari dalam dulu, fondasi-fondasinya dibetulkan, baru ini luarnya. Nah, kalau secara penampilan apa yang harus diperbaiki sehingga lawan bicara kita atau mungkin teman-teman kita di kantor merasa yakin bahwa ini orangnya kompeten nih, bisa diandalkan. Kalau penampilan kan yang penting kita berprinsip bahwa itu bersih, sederhana. Sederhana itu enggak terlalu banyak detil-detil yang mengganggu gitu ya. Terus rapi, tidak misalnya kusut, gak disetrika gitu. Maka kalau kita bicara pribadi elegan, berpenampilan tuh kan gak harus mahal gitu, gak harus branded. Tapi yang penting tadi rapi, bersih, kemudian rapi, bersih. Tidak harus branded, yang penting sederhana. Tidak ada detil-detil yang mengganggu. Misalnya panjang pendek gitu ya, terus ribet banget, penuh banget gitu. Semakin simple, semakin elegan. Oke, semakin simple, semakin elegan, semakin orang juga menghargai kita. Dan pemilihan warna juga perlu diperhatikan dengan baik. Oke, Ibu kan juga ini ya color analysis juga color, ya. Ini bagaimana terkait dengan pemilihan warna? Sepenting apa sih Bu warna ngaruh ke apa yang ada di tubuh kita ketika orang melihat kita? Iya, warna itu kan first impression, betul nggak? Coba lihat orang pakai warna yang berbeda di antara warna hitam, pasti yang menarik yang berwarnakan. Nah, maka kalau pemilihan warna itu juga harus kita perhatikan baik-baik. Memilih warna harus sesuai dengan undertone skin kita. Kalau sudah sesuai dengan undertone skin kita, undertone skin itu apa sih? Undertone skin itu 1 layer di bawah skin tone. Oke. Ya, kalau kita beli bedak tuh kan skin tone. Nah, ini undertone itu adalah DNA warna asli kita. Jadi mau dipanasin, mau putihin, tetap dia undertone-nya sama, yaitu cool atau warm, gitu ya. Kalau udah sesuai kita pakai, maka wajah kita tuh akan kelihatan lebih halus, lebih bright, lebih glowing gitu ya, lebih cemerlang lah gitu, karena lebih harmonis dengan undertone
skin kita. Oke, dan itu perlu diuji dulu, ada Perlu tesnya. diuji dulu, perlu di draping dulu supaya kita tahu. Dan selain kita tahu undertone juga kita harus tahu juga tentang kedalaman warna itu juga. Ada orang yang bisa cocok pakai warna yang tua, ada yang cocok pakai warna yang muda, ya kan? Iya. Kalau pakai warna tua nanti kelihatan tambah tua gitu misalnya. Terus kalau misalnya setelah kedalaman warna kita cari juga warnanya yang bright atau soft gitu. Oke, jadi kalau ngikutin cebum cewek bumi gitu ya, itu belum tentu cocok. Belum tentu, ya. Belum tentu cocok. Belum tentu. Oke. Jadi harus di draping, terus harus sesuai. Dan warna ini juga mempengaruhi segalanya ya. Jadi untuk baju kita mesti menyesuaikan dengan undertone skin kita. Rambut juga disesuaikan. Kalau warna rambut itu tidak cocok, muka kita juga jadi kusam. Iya, setuju. Iya kan? Iya. Lipstick, make up juga akan disesuaikan. Kalau tidak cocok juga kelihatan mukanya lebih kusam. Tapi kita bisa, biasanya sih saya perbandingannya paling gampang adalah dengan lipstick saya ganti. Iya ya Bu, kok saya lebih muda ya, lebih cerah ya gitu. Oke, itu kan untuk wanita Bu, perintilannya banyak ya. Iya. Make upnya bermacam-macam. Apa kabar dengan pria? Kalau pria kacamata, warna rambut Oke. gitu ya. Kemudian ya baju pasti. Ya ngaruh juga sih. Pria juga ngaruh Ya ya? ngaruh. Jadi kalau untuk kehadiran kita sebagai profesional juga kita kelihatan sebagai profesional yang kredibel. Ya pilihan warnanya juga tepat gitu. Harus diperhatikan semuanya dari ujung rambut sampai Iya, ujung sampai kaki. Semuanya Iya. diperhatikan termasuk. yang tidak terlihat kaos kaki. Oh iya. Hmm. Oke, itu juga jadi salah satu poin ya. Iya, orang tuh kadang tidak melihat dari ujung rambutnya, tapi lihat langsung ke kakinya. Tiba-tiba kita pakai sepatu warna terang misalnya. Warna terang tuh membuat mata orang langsung melihat gitu. Langsung tertuju ya, langsung salfok ya. tertuju, iya. Langsung salah fokus gitu. Oke, itu kalau dari penampilan. Kemudian dari cara kita berbicara, cara kita menanggapi, cara kita tertawa. Saya lihat konten ibu yang ketawa-ketawa ngakak-ngakak. Nah, ini bagaimana Bu? Ini apakah semuanya memang harus ada aturannya? Iya, maka orang mengatakan bahwa elegan itu kan kayak kaku gitu ya. Padahal tuh nggak banget gitu. Elegan tuh ya orang yang approachable, biasa aja. Tapi memang semua kita kelola dengan baik ya. Artinya di dalam membawakan diri juga kita perlu mengelolanya. Misalnya ketawa juga jangan yang gitu kan ya. Terus ngeplak-ngeplak orang gitu ya. Tapi kan ketawa ya ada aturannya. Kepingkel-pingkel boleh kok gitu loh. Nggak ada yang larang orang ketawa kepingkel-pingkel. Tapi kan ketawanya nggak sampai jongkok-jongkok ke bawah gitu kan. Terus sampai heboh sekali kan nggak gitu ya. Ketawanya masih dalam tataran yang normal lah ya gitu. Oke, ini ya salah satu cara juga untuk menjadi elegan Tapi ya. bukan berarti dibuat-buat ya. Duduknya begini, enggak juga, biasa aja. Bukan jadi ketawa karir gitu Iya, ya Bu ya. Enggak. Oke. Jadi jangan jadikan ini sebuah topeng gitu ya. Artinya saya lagi ngadepin siapa nih, saya harus bersikap seperti ini. Nah, kalau kita pasang topeng di mana-mana nanti kita lupa topengnya malah bahaya kan Oh, gitu ya. iya. Jadi jadikan ya kebiasaan aja. Kalau misalnya duduk harus tegak ya memang kita duduk tegak dimanapun gitu. Itu kan pakai habit ya, pakai latihan kecil-kecil Iya. gitu. Dibiasakan. Lama-lama kita duduk kalau misalnya kok rasanya agak bongkok ya, kok nggak enak gitu ya. Rasanya balik lagi. Bukan dibuat-buat ya, gitu. Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa aja. melakukan. Berdiri juga tegak, ya tegak aja. Kalau nggak enak ya kalau bongkok rasanya juga gitu. Oke, ini sebuah pelajaran untuk kita bersama ya. Sebetulnya kalau kita belajar ini banyak SKS-nya Bu ya. Oh, banyak banget. Banyak yang harus kita pelajari mulai dari yang paling dasar sampai bagaimana kita memoles penampilan kita. Iya, kan dari mindset Semuanya juga asalnya. Kayak tadi fondasi itu kan sebenarnya mindset ya. Gimana kita mengubah mindset kita. Kita tahu ada growth mindset, ada fixed mindset. Kalau kita fixed mindset ya udah kita nggak akan mengubah kemana-mana kan. Kita kan ngerasa bahwa hal ini ya
udahlah emang aku kayak gini mau apa lagi gitu kan. Emang nggak bisa ya Bu Emang ya? nggak bisa gitu. Padahal kan setiap manusia bisa menemukan versi terbaiknya gitu kan. Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, harus berubah ke arah yang lebih baik. Iya. Jangan ya udahlah aku kayak gini, mau ya udah, nggak mau ya udah. Itu tuh gak niat namanya. Itu nggak niat ya. Oke, nah kalau misalnya kita pengen belajar lagi lebih banyak terkait dengan kelas-kelas Bu Bonita, biasanya kita bisa dapat kelasnya di mana sih Bu? Apakah memang ada semacam Zoom online yang sering pelatihan-pelatihan? Kalau online ada karena itu untuk seluruh Indonesia. Ada linknya. Ada di mana ya IG saya? Kalau ada di Instagramnya Bu Bonita ya? Kali ya. Ada di web. Oh, ada di web. Ya, ada di web saya di haibonita.co.id. Oke, haibonita.co.id. Biasanya yang paling butuh sentuhan tangan polesan Bu Bonita tuh orang-orang yang seperti apa Bu? Kayaknya ini untuk semua orang ya membutuhkan itu gitu. Karena saya banyak mengadakan workshop juga yang offline di Jakarta. Ternyata pesertanya adalah bukan orang sembarangan gitu. Mereka punya posisi senior manager segala macam dan mereka ternyata happy ya. Mereka tahu bahwa oh ada aturannya toh seperti ini gitu. Oke. Justru berbagai kalangan berarti Berbagai ya kalangan. membutuhkan yang Semua orang perlu ya supaya kita bisa beradaptasi dengan baik, kita bisa bersikap yang baik, bisa menciptakan kedamaian lah. menciptakan kedamaian untuk lingkungan kita sendiri minimal ya Bu kan ya. dari lingkungan kita sendiri akhirnya melewas ke banyak yang lain ya. Kita harus belajar basic manner juga berarti ya Bu ya. Harus. Dimulai dari hal-hal kecil. Oke Bu Bonita, yang terakhir apa pesan untuk para pemirsa podcast RRI Semarang terkait dengan elegance personality ini? Oke, belajarlah mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil, hal-hal yang simple aja, nggak perlu sesuatu yang besar. Tapi mulailah dari yang kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri sendiri. Oke, mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri. Jangan tunggu nanti-nanti. Jadi ketika Anda menyaksikan siaran kita hari ini, podcast kita hari ini, mendengarkan juga langsung ya, dimulai dari hari ini apa-apa yang mungkin tidak sewajarnya atau tidak sesuai jalannya kita luruskan kembali ya. Belum pas. Iya, belum pas kita luruskan kembali dan mungkin bisa mengikuti lebih lanjut sosial media dari Ibu Bonita ya, karena saya suka sekali dengan konten-kontennya. Anda juga semoga bisa termotivasi untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini, dimulai dari hal-hal sederhana, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Ibu Bonita, terima kasih. Terima kasih. Untuk kesempatannya hari ini sudah berbincang-bincang bersama dengan RRI Semarang. Semoga next kita bisa berjumpa lagi dengan kasih. topik-topik yang lainnya, tema-tema yang lainnya yang lebih Amin. dekat dengan masyarakat juga ya. Dan sekian edisi podcast kita hari ini bersama dengan Image Consultant dan juga trainer Ibu Bonita D. Sempurna. Saya Devina undur diri, sampai jumpa.